Kah? Nih kayak semua yang misalnya mau cari apa seperti kayak apa gitu. Nah ini saya pengen tahu Nah ini Pak, ini jadi terkumpulan beritaan lapangan merasa ada yang 4 hari, yang 3 hari. Nah jadi lebih baik per hari walaupun sedikit. Iya. Nah ini intinya nih pakai itu nih. Iya, Nah, jadi ini kan yang kita bahas yang 3 hari yang lalu kan, adanya ajuan ini makanya saya suruh pilih mau yang tiap hari bisa cuma nggak bisa banyak kan gitu. Mau yang diapakan supaya banyak terserah. Nah sekarang tinggal ngambil kesepakatan gitu. Jadi kalau memang hari ini, yang mau per hari bisa aja, tiap hari kita bisa ambil kebijakannya. Cuma itu nanti minyaknya dipotong setelah sisa operasional berapa dan umum. Jadi operasional itu berapa, umumnya berapa, sisanya berapa, baru kita bagi rata tiap harinya, gitu. Operasional berapa perkiraan sehari? Berapa orang? Berapa liter Pak? Perkiraan aja kada pasti akan Pak. Iya, makanya kalau operasional kayak kita sih yang khusus yang untuk gasan bubuhannya memang udah ada patokan udah itu, ya, yang 2 motor itu tuh, yang motor Latin lawan motor Pak Kustiaji. Tuh, itu operasional. Itu kalau yang itu aja udah ketahuan tuh, minimal 800. 2 buah lah Pak. 2 buah. Tuh. Minimal 800 itu 2 buah. Kalau dulu kalau kita pakai kebubuhannya semua ini sampai 1.200 liter. Makanya itu bisa berkurang. Sudah dikurangi. Udah, makanya kalau kita menyamakan dengan kayak kalian semua 1.200 juga. Ini kan banyak, makanya karena dari nilai karena mereka mengangkut operasional dari harganya, makanya bisa dikurangi jumlah liternya sama saya. Tuh, ya. Sekarang umumnya itu minimal 800, belum arul. Arul kah? Nih kayak semua yang misalnya mau cari apa seperti kayak apa gitu. Nah ini saya pengen tahu Nah ini Pak, ini jadi terkumpulan beritaan lapangan merasa ada yang 4 hari, yang 3 hari. Nah jadi lebih baik per hari walaupun sedikit. Nah ini intinya nih pakai itu nih. Iya, jadi ini kan yang kita bahas yang 3 hari yang lalu kan, adanya ajuan ini makanya saya suruh pilih mau yang tiap hari bisa cuma nggak bisa banyak kan gitu. Mau yang diapakan supaya banyak terserah. Nah sekarang tinggal ngambil kesepakatan gitu. Jadi kalau memang hari ini, yang mau per hari bisa aja, tiap hari kita bisa ambil kebijakannya. Cuma itu nanti minyaknya dipotong setelah sisa operasional berapa dan umum. Jadi operasional itu berapa, umumnya berapa, sisanya berapa, baru kita bagi rata tiap harinya, gitu. Operasional berapa perkiraan sehari? Berapa orang? Berapa liter Pak? Perkiraan aja kada pasti akan Pak. Iya, makanya kalau operasional kayak kita sih yang khusus yang untuk gasan bubuhannya memang udah ada patokan udah itu, ya, yang 2 motor itu tuh, yang motor Latin lawan motor Pak Kustiaji. Tuh, itu operasional. Itu kalau yang itu aja udah ketahuan tuh, minimal 800. 2 buah lah Pak. 2 buah. Tuh. Minimal 800 itu 2 buah. Kalau dulu kalau kita pakai kebubuhannya semua ini sampai 1.200 liter. Makanya itu bisa berkurang. Sudah dikurangi. Udah, makanya kalau kita menyamakan dengan kayak kalian semua 1.200 juga. Ini kan banyak, makanya karena dari nilai karena mereka mengangkut operasional dari harganya, makanya bisa dikurangi jumlah liternya sama saya. Tuh, ya. Sekarang umumnya itu minimal 800, belum arul. Arul kah? Nih kayak semua yang misalnya mau cari apa seperti kayak apa gitu. Nah ini saya pengen tahu Nah ini Pak, ini jadi terkumpulan beritaan lapangan merasa ada yang 4 hari, yang 3 hari. Nah jadi lebih baik per hari walaupun sedikit. Nah ini intinya nih pakai itu nih. Iya, jadi ini kan yang kita bahas yang 3 hari yang lalu kan, adanya ajuan ini makanya saya suruh pilih mau yang tiap hari bisa cuma nggak bisa banyak kan gitu. Mau yang diapakan supaya banyak terserah. Nah sekarang tinggal ngambil kesepakatan gitu. Jadi kalau memang hari ini, yang mau per hari bisa aja, tiap hari kita bisa ambil kebijakannya. Cuma itu nanti minyaknya dipotong setelah sisa operasional berapa dan umum. Jadi operasional itu berapa, umumnya berapa, sisanya berapa, baru kita bagi rata tiap harinya, gitu. Operasional berapa perkiraan sehari? Berapa orang? Berapa
perkiraan aja kadang pasti akan Pak. Iya, makanya kalau operasional kayak kita sih yang khusus yang untuk gasan bubuhannya memang udah ada patokan udah itu. Ya, yang 2 motor itu tuh. Ya. Yang motor Latin lawan motor Pak Kustiaji. Tuh, itu operasional. Itu kalau yang itu aja udah ketahuan tuh, minimal 800. 2 buah lah Pak. 2 buah. Tuh. Minimal 800 itu 2 buah. Kalau dulu kalau kita pakai kebubuhannya semua ini sampai 1.200 liter. Ya. Makanya itu bisa berkurang. Udah dikurangi. Udah, makanya kalau kita menyamakan dengan kayak kalian semua 1.200 juga. Ini kan banyak. Makanya karena dari nilai karena mereka mengangkut operasional dari harganya, makanya bisa dikurangi jumlah liternya sama saya. Tuh. Ya. Sekarang umumnya itu minimal 800, belum arul. Arul enggak. Nih kayak semua yang misalnya mau cari apa seperti kayak apa gitu. Nah ini saya pengen tahu Nah, ini Pak, ini jadi terkumpulan beritaan kawan-kawan merasa ada yang 4 hari, yang 3 hari. Nah, jadi lebih baik per hari walaupun sedikit. Iya. Nah, ini intinya nih pakai itu nih. Iya, Nah, jadi ini kan yang kita bahas yang 3 hari yang lalu kan, adanya ajuan ini makanya saya suruh pilih mau yang tiap hari bisa cuma nggak bisa banyak kan Iya, gitu. iya. Mau yang diapakan supaya banyak terserah. Iya. Nah, sekarang tinggal ngambil kesepakatan. Iya. Gitu. Jadi Mau kalau jadi per memang hari ini, mau yang walaupun mau per sedikit. hari bisa aja, tiap hari kita bisa ambil kebijakannya. Cuma itu nanti minyaknya dipotong setelah sisa operasional berapa dan umum. Ya. Ya, jadi operasional itu berapa, umumnya berapa, sisanya berapa, baru kita bagi rata. Tiap harinya, gitu. Operasional berapa perkiraan sehari? Berapa orang? Berapa liter Pak? Perkiraan aja kadang pasti akan Pak. Iya, makanya kalau operasional kayak kita sih yang khusus yang untuk gasan bubuhannya memang udah ada patokan udah itu. Ya, yang 2 motor itu tuh. Ya. Yang motor Latin lawan motor Pak Kustiaji. Tuh, itu operasional. Itu kalau yang itu aja udah ketahuan tuh, minimal 800. 2 buah lah Pak. 2 buah. Tuh. Minimal 800 itu 2 buah. Kalau dulu kalau kita pakai kebubuhannya semua ini sampai 1.200 liter. Ya. Makanya itu bisa berkurang. Udah dikurangi. Udah, makanya kalau kita menyamakan dengan kayak kalian semua 1.200 juga. Ini kan banyak. Makanya karena dari nilai karena mereka mengangkut operasional dari harganya, makanya bisa dikurangi jumlah liternya sama saya. Tuh. Ya. Sekarang umumnya itu minimal 800, belum arul. Arul enggak. Nih kayak semua yang misalnya mau cari apa seperti kayak apa gitu. Nah ini saya pengen tahu Nah, ini Pak, ini jadi terkumpulan beritaan kawan-kawan merasa ada yang 4 hari, yang 3 hari. Nah, jadi lebih baik per hari walaupun sedikit. Iya. Nah, ini intinya nih pakai itu nih. Iya, jadi ini kan yang kita bahas yang 3 hari yang lalu kan, adanya ajuan ini makanya saya suruh pilih mau yang tiap hari bisa cuma nggak bisa banyak kan Iya, gitu. iya. Mau yang diapakan supaya banyak terserah. Iya. Nah, sekarang tinggal ngambil kesepakatan. Iya. Gitu. Jadi Mau kalau jadi per memang hari ini, yang mau per hari bisa aja, tiap hari kita bisa ambil kebijakannya. Cuma itu nanti minyaknya dipotong setelah sisa operasional berapa dan umum. Ya. Jadi operasional itu berapa, umumnya berapa, sisanya berapa, baru kita bagi rata. Tiap harinya, gitu. Operasional berapa perkiraan sehari? Berapa orang? Berapa liter Pak? Perkiraan aja kadang pasti akan Pak. Iya, makanya kalau operasional kayak kita sih yang khusus yang untuk gasan bubuhannya memang udah ada patokan udah itu. Ya, yang 2 motor itu tuh. Ya. Yang motor Latin lawan motor Pak Kustiaji. Tuh, itu operasional. Itu kalau yang itu aja udah ketahuan tuh, minimal 800. 2 buah lah Pak. 2 buah. Tuh. Minimal 800 itu 2 buah. Kalau dulu kalau kita pakai kebubuhannya semua ini sampai 1.200 liter. Ya. Makanya itu bisa berkurang. Udah dikurangi. Udah, makanya kalau kita menyamakan dengan kayak kalian semua 1.200 juga. Ini kan banyak. Makanya karena dari nilai karena mereka mengangkut operasional dari harganya, makanya bisa dikurangi jumlah liternya sama saya. Tuh. Ya. Sekarang umumnya itu minimal 800, belum arul.
tahu berapa. Maut memang bisa menghampiri siapa saja dan kapan saja. Namun beberapa orang justru dihampiri keajaiban sehingga mereka selamat dari peristiwa kecelakaan. Mereka mengalami peristiwa-peristiwa yang tergolong tragis dan fatal, namun mukjizat seakan datang dan menghindarkan mereka dari kematian. Seperti apakah kisahnya? Simak rangkuman lengkapnya dalam 7 mukjizat dari kecelakaan maut versi On The Spot. Diawali oleh kisah seorang perempuan muda asal Missouri, Amerika Serikat bernama Katie Lance. Mobil gadis berusia 19 tahun ini ditabrak oleh seorang pengemudi yang mabuk. Akibatnya, Katie terjebak dan terjepit di dalam mobil yang ia kendarai. Petugas penyelamat pun berjuang mengeluarkan Katie dari mobilnya. Namun setelah 1,5 jam berusaha, mereka nyaris menyerah. Tiba-tiba saja di tengah rasa putus asa petugas, muncul seorang pria misterius menolong Katie yang saat itu mulai lemas. Hal ini sangatlah aneh, mengingat para petugas telah memblokir lokasi kejadian sejauh 400 meter. Setelah selesai berdoa, pria misterius ini berucap kepada para penyelamat bahwa mereka sekarang bisa menyelamatkan Katie. Tiba-tiba peralatan berat datang dan Katie berhasil ditarik dari mobilnya yang hancur. Namun ketika mereka hendak berterima kasih pada pria misterius ini, ia justru telah menghilang. Pria ini kemudian menjadi orang yang paling dicari-cari. Akhirnya terungkap bahwa ia adalah seorang pendeta yang saat itu kebetulan lewat. Namun Katie tetap menganggap pria bernama Patrick Dowling ini sebagai malaikat penjaga bagi dirinya. Seorang gadis mengendarai sepeda listrik di jalanan Changshu City, China. Tragedi yang terjadi di akhir tahun 2011 ini dimulai saat sebuah truk dari arah berbeda menerobos lampu merah. Setelah menyadari kedatangan truk, perempuan ini tak dapat menghindar. Kecelakaan pun tak dapat terhindari. Motor dan barang-barang bawaannya hancur berkeping-keping karena tersambar truk. Namun nampaknya mukjizat menghampiri perempuan ini. Ia selamat dan hanya mengalami cedera ringan. Seorang perempuan bernama Charlene de Herrera terjebak saat mobil yang ia kendarai terhantam banjir besar. Banjir setinggi 3 meter ini perlahan mulai menenggelamkan mobil perempuan berusia 35 tahun ini. Malangnya, Charlene tidak bisa berenang. Perempuan asal Colorado ini pun terancam kehilangan nyawanya. Jendela mobilnya terkunci rapat. Melihat kejadian ini, seorang pria lantas menghampiri dan berusaha memecahkan jendelanya. Namun usahanya nampak sia-sia. Kemudian mobil ini benar-benar hilang dari pandangan. Keajaiban terjadi tatkala Howard Absatz berusaha meraih Charlene melalui jendela depan. Sebuah mukjizat telah membuatnya mampu meraih tangan wanita perempuan ini dan segera menariknya ke permukaan. Charlene pun dapat diselamatkan. Anehnya, saat air surut, kaca mobil Charlene tertutup rapat kembali dengan sendirinya. Charlene pun tak tahu jawabannya. Ia menganggap bahwa apa yang terjadi pada dirinya adalah mukjizat dari Sang Pencipta. Guru spiritual India dan 4 orang lainnya selamat dari helikopter yang terjatuh pada Agustus 2012 silam. Pria bernama Asaram Bapu ini tengah berada dalam perjalanan menuju sebuah kampus di daerah Gujarat. Rekaman video menangkap saat-saat helikopter yang ia tumpangi hendak mendarat. Tanpa sebab yang diketahui, helikopter ini kehilangan kendali dan menghantam tanah. Kecelakaan pun tak dapat dihindarkan. Helikopter ini mengalami kerusakan parah, patah di beberapa bagian, dan baling-balingnya terlepas. Mukjizat pun seolah menghampiri. Semua penumpang dan sang pilot selamat dari kecelakaan maut ini. Asaram Bapu sangat bersyukur mukjizat masih datang kepadanya.
Sebuah mukjizat berhasil terekam dalam sebuah video berikut ini. Sebuah mobil sedan berwarna hitam tiba-tiba saja menabrak seorang perempuan di jalanan kota Ivanovo, Rusia. Perempuan naas ini langsung terjebak di bawah mobil dan terseret beberapa meter. Tragedi ini terjadi karena mobil tersebut menerobos lampu merah. Seorang perempuan yang tengah menyeberang pun langsung menjadi korban. Namun mukjizat nampaknya menghampiri perempuan ini. Meski tertabrak dan terseret mobil sejauh beberapa meter, perempuan ini dapat langsung berdiri tanpa luka yang berarti. Pasang suami istri asal Toledo, Ohio, Amerika Serikat sangat bersyukur atas mukjizat yang datang menghampiri mereka. Saat itu, Adrian Smith dan istrinya yang tengah mengandung 8 bulan sedang menginap di sebuah motel bernama Crown. Adrian yang sedang berada di kamar mandi terkejut ketika sebuah mobil dengan kecepatan 160 km per jam menghantam kamar tempatnya menginap. Malang istrinya yang tengah berbaring di tempat tidur terlempar. Ajaibnya sang istri tidak mengalami luka berarti. Adrian merasa sangat beruntung karena sesaat sebelumnya ia tengah duduk tepat di mana mobil itu menabrak. Petugas penyelamat segera datang untuk mengeluarkan pasangan yang sempat terjebak di dalam ini. Polisi pun segera mengamankan pengemudi ugal-ugalan ini. Juni 2012 lalu, kepolisian wilayah Lubbock, Texas, Amerika Serikat merilis sebuah video kecelakaan. Dalam video ini terlihat seorang bayi berusia 18 bulan terlempar dari mobilnya. Ajaibnya, ia segera berdiri dan mengejar mobil yang ia naiki. Peristiwa ini terjadi saat seorang pria bernama Kenny Sean Jimenez melakukan kejahatan dan mencuri mobil milik Chelsea Bettenbaugh. Ternyata dalam aksinya ini, Kenny mengajak serta istri dan anaknya. Ia akhirnya terlibat kejar-kejaran dengan polisi, hingga sang anak tak berdosa ini terlempar dari kaca mobil. Setelah sempat melarikan diri, Kenny dan istrinya akhirnya berhasil diamankan. Sementara itu, sang anak mendapat perawatan dan dilarikan ke rumah sakit tanpa luka yang berarti. Pemirsa, itulah ketujuh mukjizat dari kecelakaan maut versi on the spot. Kita tak pernah tahu kapan maut datang menjemput. Sebagai manusia, melakukan hal baik dan menebarkan cinta pada sesama adalah kewajiban kita.